Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istawna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yahsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah kutilal insanu ma akhfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfah khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu faqbarah summa idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amara falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal arda syaqqa fa ambatna fiha habba wa inabahu wa qasba wa zaitunahu wa nahla wa da'iqa gulba wa fakihatahu wa abba mata'al lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yu'ni wujuhu yawma idzin musfirah dahikatum mustabshirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Shadaqallahul azim. Oke, tak baca dulu ya guys ya, daripada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel Insinyur Jabal Channel. Guys, sudah berapa lama aku nggak bikin konten lagi? Soalnya maaf ya guys ya, aku habis selesai PTS sama udah mau kelas 6. Sekarang aku kelas 5 guys. Jadi waktunya berbanyak untuk belajar. Ini tapi aku sempatkan buat bikin konten guys. Nah, oh iya guys, terima kasih yang sudah subscribe, like, and comment. Semoga amal baik Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat kan guys videoku yang beberapa bulan yang lalu, yaitu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya. Nah, sahabat ini yang pertama kali mempercayai ajarannya Nabi Muhammad, dan sahabat ini yang percaya juga bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi terakhir. Siapakah dia guys? Ya bener, Abu Bakar As-Siddiq. Masih ingat kan guys persembunyian Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di gua? Itu Abu Bakar As-Siddiq digigit ular ya guys ya. Tapi Abu Bakar itu tetap menahan rasa sakit itu. Lebih lengkapnya tonton videoku yang beberapa bulan yang lalu. Oke guys, sekarang aku mau bercerita tentang Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama guys. Namanya, aku baca dulu ya guys ya, tak baca biar nggak salah. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu lahir pada tahun 573 Masehi. Nah, itu 2 tahun lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dia itu khalifah pertama yang ada di Khulafaur Rasyidin guys, sahabat Nabi Muhammad yang terdekat dan termasuk di antara orang-orang yang pertama masuk Islam. Artinya as-sabiqunal awwalun guys. Nah, nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Pada masa kecilnya Abu Bakar bernama Abdul Ka'bah. Nama ini diberikan kepadanya sebagai realisasi nazar ibunya sewaktu mengandungnya guys. Kemudian nama itu ditukar oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah bin Quhafah At-Tamimi.
Yang awal itu At-Tamimi, sekarang dirubah oleh Nabi Muhammad SAW jadi At-Tamimi. Kalian tahu kan guys, nazar itu apa? Nazar itu janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus ditepati guys, karena itu janji. Gelar Abu Bakar diberikan Rasulullah SAW karena ia seorang yang paling cepat masuk Islam. Sedangkan gelar Asyidi yang berarti amat membenarkan. Nah, contohnya itu gelar yang diberikan kepadanya karena Abu Bakar As-Siddiq itu membenarkan Rasulullah SAW dari peristiwa-peristiwa Isra Mi'raj. Tuh, sejak kecil dia dikenal sebagai anak yang baik dan sabar loh guys. Abu Bakar itu habis itu jujur, lemah lembut juga. Sifat-sifat yang mulia itu membuat ia disenangi oleh masyarakat. Ia menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW semenjak keduanya masih remaja guys. Setelah dewasa ia mencari nafkah dengan jalan berdagang. Dan ia dikenal sebagai pedagang yang jujur, berhati suci, dan sangat dermawan. Dan ia dikenal sebagai pedagang yang sukses guys. Nah, kuncinya sukses itu jujur ya guys ya, nggak boleh berbohong, jujur dan gigih untuk bekerja. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti masa kecilnya Abu Bakar As-Siddiq itu sama dengan Rasulullah, yaitu berdagang dia guys ya. Berarti ilmu berdagang itu sudah ada sejak zamannya Rasulullah SAW. Tahu nggak guys, ciri fisiknya Abu Bakar As-Siddiq? Berperawakan kurus, putih, dengan sepasang bahu yang kecil dan muka lancip, dengan mata yang cekung disertai dahi yang agak menonjol, dan urat-urat tangannya itu tampak jelas guys. Dan selanjutnya adalah peran Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq itu masuk Islam di hari pertama Islam didakwahkan guys. Tidak sulit baginya meyakini ajaran-ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, karena sejak usia muda ia sudah kenal Nabi Muhammad, keagungannya, dan sosoknya udah tahu guys Nabi Muhammad itu kayak gimana. Setelah masuk Islam, ia menumpahkan seluruh perhatiannya untuk pengembangan Islam sebagai orang yang disegani di kalangan bangsawan Arab. Keislaman Abu Bakar membuat banyak orang tertarik masuk Islam guys. Nah, siapakah orang-orang itu? Seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Zubair bin Awam. Perjuangan Abu Bakar dan dharma baktinya bagi pertumbuhan dan perkembangan Islam banyak loh guys yang dapat disebutkan. Di antaranya, 1. Sangat menaruh perhatian kepada penderitaan yang dialami kaum yang lemah. Nah, khususnya para budak yang menerima dakwah Nabi Muhammad. Sejumlah budak yang disiksa oleh tuannya karena mereka memeluk Islam ditebus oleh Abu Bakar dengan hartanya, kemudian dimerdekakan. Kayak gitu loh guys Abu Bakar itu. Salah satu dari budak yang dimerdekakan kayak Bilal bin Rabah. Nah, kalian pasti kenal kan Bilal bin Rabah itu siapa? Peran yang dimainkan Abu Bakar ketika di Mekah banyak sekali guys. Seperti di bidang materi, segala kekayaan yang dimilikinya digunakan untuk perjuangan dan kejayaan Islam dan demi kebenaran ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW dalam waktu suka maupun duka guys. Nah, sekarang proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah yang pertama guys. Berita wafatnya Nabi Muhammad SAW bagi para sahabat dan kaum muslimin adalah seperti petir di siang bolong, karena sangat cinta mereka kepada beliau guys. Apalagi bagi para sahabat yang biasa hidup bersama di bawah asuhan beliau, mereka paling diperlihatkan adalah beliau. Sehingga ada orang yang tidak percaya akan kabar wafatnya beliau. Nah,
Siapa yang nggak percaya guys? Benar, Umar bin Khattab. Sampai-sampai Umar bin Khattab itu mengancam akan membunuh barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu wafat guys. Jadi gitu loh guys, kayak nggak percaya Nabi Muhammad itu wafat guys. Di saat keadaan gempar yang luar biasa itu, datang sahabat Abu Bakar untuk menenangkan kegaduhan itu. Ia berkata di hadapan orang banyak, "Wahai manusia, siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, Allah hidup tidak akan mati selamanya." Wah, setelah kaum muslimin dan para sahabat menyadari tentang wafatnya Rasulullah, maka Abu Bakar dikagetkan lagi dengan adanya perselisihan paham antara kaum muhajirin dan kaum ansor tentang siapa yang akan menggantikan Nabi sebagai khalifah kaum muslimin. Nah, pihak muhajirin itu menghendaki dari golongan muhajirin dan pihak ansor dari pihak ansor sendiri. Jadi bertengkar gitu loh guys, gaduh terus. Situasi yang memanas ini pun dapat diatasi oleh Abu Bakar dengan cara Abu Bakar menyodorkan dua orang calon khalifah untuk memilihnya, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, namun sejumlah tokoh muhajirin dan ansor berkumpul di balai kota Bani Sa'idah Madinah untuk memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin guys. Masing-masing pihak itu baik dari muhajirin maupun ansor sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Tapi dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya Abu Bakar yang dipilih guys. Secara demokratis terpilih menjadi pemimpin umat Islam, menggantikan setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, jadi gitu guys prosesnya Abu Bakar untuk menjadi khalifah yang pertama menggantikan Nabi Muhammad SAW. Rasa semangat ukhuwah Islamiyah yang dijiwai sikap demokratis tersebut dapat dibuktikan adanya masing-masing pihak menerima dan mau membiat Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, kalian tahu nggak guys, masa pemerintahannya Abu Bakar itu dari tanggal 11 sampai 13 Hijriah dan 632 sampai 634 Masehi. Oke guys, segitu saja ya cerita tentang Abu Bakar khalifah pertama. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Kalau kalian tertarik dengan video ini, boleh kalian share ke teman-teman kalian. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.